Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu vektor-vektor dalam bidang dan ruang. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Devana Nurfia Azhara, Cahyani Tias Prayitno, Fitria Larasati, Lisha Syafitri, dan Rahma Dwi Azari. Pengertian dan notasi vektor. Di sini bisa kita lihat, definisi vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Perhatikan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Misalkan kita berada pada titik A, kemudian berpindah tempat ke titik B, maka terjadilah suatu perpindahan dari titik A ke titik B. Perpindahan kedudukan dari titik A ke titik B ini ditentukan oleh dua hal, yaitu berapa jauh jaraknya dan ke arah mana perpindahan tempat dilakukan. Setiap perpindahan tempat yang mempunyai jarak tertentu dan arah tertentu yang digambarkan dengan anak panah dinamakan vektor. Vektor yang titik awalnya di A dan titik akhirnya di B dinyatakan dengan simbol vektor AB. Vektor AB artinya suatu vektor dengan titik A sebagai titik awal, titik B sebagai titik akhir arahnya dari A ke B, dan besarnya adalah jarak dari A ke B. Simbol lain untuk menyatakan vektor AB yaitu dengan menuliskan huruf kecil yang dibubuhi ruas garis di bawahnya, atau boleh pula tanpa ruas garis tetapi dicetak agak tebal. Notasi vektor U ini terdiri dari U1, U2, U3. Masing-masing U1, U2, U3 ini mewakili arah. U1 untuk I, U2 untuk J, dan U3 untuk K. Jadi penulisannya U1I ditambah U2J ditambah U3K. Untuk notasi panjang vektor sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Vektor dalam ruang dimensi 2. 1. Penulisan vektor di bidang. Pada kedua gambar ini, terlihat susunan sumbu koordinat yang berpotongan tegak lurus, yaitu sistem koordinat Kartesius ortogonal XOY. Sumbu X adalah sumbu mendatar, sumbu Y adalah sumbu tegak, dan sumbu O sebagai titik pangkal koordinat. Kemudian kita perhatikan vektor AB, yang koordinat titik awalnya di A, 1,2, dan titik akhirnya di B, 5,4. Jadi, vektor AB sama dengan 4, 2. Bilangan 4 dan 2 yang diletakkan di dalam kurung kecil ditulis secara tegak atau dalam kurung siku ditulis secara mendatar, dinamakan komponen-komponen skalar dari vektor AB. Dari mana datangnya komponen 4 dan 2 itu? Dapat kita lihat bahwa 4 adalah selisih dari absis titik B sama dengan 5, dengan absis titik A sama dengan 1, sedangkan 2 adalah selisih dari ordinat titik B sama dengan 4, dengan ordinat titik A sama dengan 2. Panjang atau besar vektor di R2. Sekarang kita perhatikan 3 buah vektor yang terdapat pada gambar, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita tentunya dapat menentukan koordinat dari masing-masing titik awal dan titik akhir dari ketiga vektor ini. Misalnya, vektor V dengan titik awalnya di C 5,1 dan titik akhirnya di D 7,5. Jika kita ingin mengetahui besar vektor V, maka yang harus kita ukur adalah panjang segmen CD. Selanjutnya, dengan bantuan teorema Pythagoras, kita dapatkan panjang segmen CD kuadrat sama dengan panjang segmen CP kuadrat ditambah panjang segmen PD kuadrat, sehingga didapatlah hasil akar 20. Jika vektor V ini ditulis dengan komponen-komponennya, yaitu 2, 4, maka perhitungan besar panjang vektor V sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 20. Bagaimana dengan panjang vektor U sama dengan AB dan panjang vektor W sama dengan EF?
panjang vektor U sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13. Dan panjang vektor W sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vektor U sama dengan U1, U2, maka besar panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. 3. Penjumlahan vektor di R2. Misalkan kita melakukan perpindahan tempat dari titik A ke titik B yang jarak dan arahnya dinyatakan oleh vektor A. Setelah berpindah tempat dari titik A ke titik B, kita melakukan perpindahan tempat sekali lagi, yaitu dari titik B ke titik C yang jarak dan arahnya dinyatakan oleh vektor B, sehingga tempat kedudukan kita yang baru adalah titik C. Perpindahan tempat berturut-turut yang dinyatakan oleh vektor A dan vektor B ditunjukkan oleh vektor ketiga, yaitu vektor C, yang titik pangkalnya di A dan titik ujungnya di C. Aturan untuk memperoleh vektor C atau vektor AC sebagai penjumlahan dari vektor A atau vektor AB dengan vektor B atau vektor BC seperti ini dinamakan aturan segitiga. Jadi, dapatlah kita katakan bahwa vektor C adalah jumlah dari vektor A dan vektor B. Dan kita tulis vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Atau vektor AC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. 4. Perkalian vektor dengan skalar di R2. Seandainya kita melakukan pemindahan tempat sebesar 3 kali lebih besar daripada pemindahan tempat semula dari A ke B yang dinyatakan dengan vektor 3A. Jika pemindahan tempat itu dilakukan dengan arah berlawanan dari A ke D, maka pemindahan tempat ini dinyatakan dengan vektor min 3A. Secara lebih umum lagi, kita perhatikan gambar ini, yaitu jika K suatu skalar, maka yang dimaksud dengan KA sama dengan K A1, A2 sama dengan KA1, KA2. Ini berarti bahwa besar panjang vektor A dikalikan dengan K tanpa merubah arah vektor. Jika K lebih besar dari 0 dan panjangnya menjadi K kali, jadi dapatlah disimpulkan bahwa jika K lebih dari 0, maka K vektor A sama dengan arah vektor A dan panjangnya K kali. Jika K kurang dari 0, maka arah K vektor A berlawanan dengan arah vektor A dan panjangnya K kali. 4. Pengurangan vektor dengan skalar di R2. Perkalian vektor dengan skalar dapat kita pakai untuk menentukan selisih dua vektor atau lebih. Misalnya, jika vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan A ditambah negatif B, sehingga didapatkan hasil A1 kurang B1, A2 dikurang B2. Vektor B dan vektor negatif B adalah dua vektor yang sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan. Vektor-vektor dalam ruang dimensi 3. Letak suatu titik dalam ruang ditentukan oleh tripel terurut bilangan X, Y, dan Z. Dengan X disebut absis, yaitu jarak dari bidang YZ, Y disebut ordinat, yaitu jarak dari bidang XZ, dan Z disebut aplikat, yaitu jarak dari bidang XY. Beberapa aturan dasar ilmu hitung yang berlaku dalam vektor ruang, yaitu jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor di ruang 3, dan K serta satu skalar-skalar, maka berlaku beberapa aturan seperti yang kami tampilkan ini.
Komponen skalar vektor ruang. Jika sebuah vektor dalam ruang diletakkan sedemikian hingga titik awalnya berhimpit dengan titik pangkal sistem koordinat siku-siku, maka koordinat-koordinat titik akhirnya dinamakan komponen-komponen skalar dari vektor V, yang merupakan vektor posisi. Dapat kita tulis vektor V sama dengan X1, Y1, Z1. Vektor V disebut vektor posisi sebab vektor tersebut berpangkal di titik pusat koordinat O, sedangkan titik ujungnya adalah titik A. Sesuai dengan vektor bidang, maka dalam ruang juga terdapat hubungan 1-1 antara semua titik di R3, dengan semua vektor yang berpangkal di titik pusat koordinat O. Dengan adanya korespondensi 1-1 ini, maka kita dapat mendefinisikan bahwa suatu vektor dalam ruang adalah triple bilangan real. Penjumlahan vektor dalam ruang. Seperti halnya vektor bidang, maka definisi kesamaan dan operasi antar vektor dalam bidang berlaku pula dalam ruang. Misalnya, definisi vektor dalam bidang berlaku pula untuk ruang dengan pengertian pasangan terurut dan triple terurut merupakan hal yang sangat penting. Jika vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF, maka vektor U sama dengan vektor V jika dan hanya jika A sama dengan D, B sama dengan E, C sama dengan F. Untuk penjumlahan vektor dalam ruang, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Sedangkan untuk pengurangan vektor dalam ruang, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V sama dengan A ditambah negatif D, B ditambah negatif E, C ditambah negatif F. Contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 1, 3, 2, dan vektor V sama dengan 1, 1, 0. Carilah A. Panjang vektor dari 2 vektor U dikurang 5 vektor V. B. Panjang vektor negatif 2 vektor U ditambah 2 kali panjang vektor V. Jawab. Dari soal yang A, bisa kita lihat, selain menentukan panjang vektor, di sini juga terdapat vektor yang dikalikan dengan skala dan pengurangan vektor, sehingga kita harus menyelesaikan 2 vektor U dikurang 5 vektor V, yang hasilnya negatif 3, negatif 11, 4. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian barulah kita menentukan panjang vektor dengan rumus akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat, sehingga diperolehlah hasil akar 146. Kemudian yang B ini dicari panjang vektor negatif 2 vektor U ditambah 2 kali panjang vektor V. Di sini hasil dari panjang negatif 2 vektor U sama dengan 2 akar 14, dan hasil dari 2 kali panjang vektor V sama dengan 2 akar 2. Dari hasil tersebut didapatlah hasil dari panjang vektor negatif 2 vektor U ditambah 2 kali panjang vektor V sama dengan 2 akar 14 ditambah 2 akar 2, yang difaktorkan menjadi 2 buka kurung akar 14 ditambah akar 2. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila dari materi dan penyampaian materi masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.